Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Anissa dengan NIM 18060286. Saya merupakan mahasiswa prodi PGSD yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi terkait KKN siklus 1 yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Sasa Anissa. Saya merupakan mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata. Saya dari IKIP Siliwangi, prodi PGSD. Nah Ibu, di sini saya mau sedikit berbincang atau mewawancara Ibu terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Namun sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri mungkin dengan Ibu siapa ya? Ya, waalaikumsalam Bu Sasa. Saya dengan Ibu Nur Aini. Saya adalah orang tua dari murid yang Bu Sasa bimbing. Ya, segitu saja. Begitu. Ya Bu Nuri. Nah, jadi saya mau tanya nih terkait pembelajaran di masa pandemi ini ya, di mana anak-anak itu belajar dibimbing oleh orang tuanya di rumah. Nah, menurut Bu Nuri sebagai orang tua atau perwakilan dari orang tua gitu ya, apa sih kendala yang orang tua hadapi di masa pandemi ini dalam membimbing anak-anak? Ya, jadi kalau berbicara tentang kendala, tentunya sangat banyak sekali kendala yang dihadapi oleh orang tua, terutama khususnya saya gitu ya. Karena banyak pekerjaan rumah yang agak terabaikan gitu ya. Tetapi anak tidak tidak maksimal, meskipun begitu tapi anak tidak maksimal. Soalnya kan ruang lingkupnya sangat sempit gitu, tidak bisa bergabung dengan teman yang lain gitu, tidak bisa belajar dengan ibu gurunya, mungkin tidak, jadi tidak apa namanya jadi tidak banyak teman gitu. Ya, sehingga anak jadi bosen gitu kalau di rumah. Kendala apa saja sih yang dihadapi oleh orang tua biasanya di masyarakat, mungkin Ibu tahu gitu, orang tua lain kendalanya dalam hal teknologi itu seperti apa Oh gitu? iya, kalau dalam hal teknologi mungkin kuota ya, sama apa sih namanya, kayak Zoom Zoom gitu Bu. Soalnya tidak semua orang tua bisa menggunakan Zoom. Nah, saya juga kurang bisa Ibu. Jadi anak saya tidak tidak bisa Mengikuti. ngobrol langsung dan mengikuti sesuai dengan yang harus di apa Diajarkan. diajarkan di sekolah gitu, tidak maksimal gitu. Nah, lalu Bu Nuri terkait dengan apa sih yang anak selalu bilang gitu ya ketika mereka belajar di rumah gitu ya, atau dampak yang anak yang ada pada anak gitu ya ketika pembelajaran dari itu, apa saja sih dampak negatifnya gitu bagi anak? Dampak negatif yang pertama mungkin, kalau dengan saya, karena mungkin langsung oleh orang tua, anak selalu manja gitu, jadi susah dibilangin ibu. Beda lagi dengan ibu gurunya gitu, beda kan kalau anak saya yang pertama itu sudah kelas 5, waktu itu kan belum ada pandemi gini, jadi gampang nurut gitu kalau sama ibu gurunya. Kalau anak saya kan sekarang masih kelas 1 ya, belum belum pernah bertemu langsung dengan ibu gurunya. Nah, jadi masih apa ya namanya, masih manja gitu, susah diajari dengan ini gitu. Kalau sama saya langsung gitu agak susah.
Terus yang kedua itu kurangnya bersosialisasi dengan temannya mungkin ya. Jadi hanya di sini aja gitu. Jadi apa namanya, kalau main juga ya sama teman-teman di sekitaran gitu. Terus yang ketiga mungkin apa namanya, adatnya kurang ibu ya, kan beda ya kalau kalau di sekolah mah mungkin sama ibu gurunya juga sama lingkungan sekolah itu di pembiasaan, ada pembiasaan baik gitu, dan mau tidak mau si anak itu mengikutinya. Dan kan kalau lama kelamaan pasti akan nyaman oleh dia karena bisa mengikutinya secara bersama-sama dengan teman-teman. Beda lagi kalau di sini ibu. Iya, jadi gitu sih dampak negatifnya. Mungkin karena lingkungan juga ya mungkin Iya, yang kurang baik yang kurang ya. baik ya gitu. Ya, jadi dampak negatifnya untuk anak, mungkin anak jadi kurang sopan Iya, terhadap gitu. sesama maupun yang lebih atas gitu ya. Lalu setelah itu apa sih yang ibu inginkan gitu terkait dengan pembelajaran di masa ini? Apakah atau ada saran atau inovasi yang Iya. bisa diberikan untuk guru-guru mungkin ya, atau pembelajar pendidik lainnya bagi pembelajaran yang saat ini masih daring saja? Kalau saran sih menurut saya pribadi gitu ya, ingin luring sajalah gitu. Jadi tidak semua setiap hari dari luring, tapi harus mematuhi protokol gitu ya. Itu yang pertama sih. Karena kalau di rumah saja nanti sangat apa beda, apa namanya, sangat signifikan gitu bedanya antara yang langsung di sekolah belajarnya sama yang di rumah gitu. Iya, jadi tidak maksimal. Jadi apa namanya, tadi diulangi ya, sarannya mungkin pengennya ada luringnya lah gitu. Meskipun mungkin terbatas jamnya ya, Nah tapi itu, diadakan saja mungkin nah luring. asal ada pertemuan langsung Iya, dengan teman-teman dan ibu gurunya gitu. Iya, ya. Semoga mungkin sarannya bisa didengar, Iya, mungkin ya, amin, atau amin, amin. bisa dilaksanakan oleh sekolah di sini. Nah, kemudian ibu, saya kan sudah melakukan pembelajaran Iya. bersama anak-anak Iya. gitu ya. Sedikitnya mungkin beberapa hari ini saya sudah melakukan pembelajaran mikro bersama anak-anak. Nah, ada nggak sih apa sih testimoni mungkin dari ibu atau saran untuk saya gitu ke depannya gitu dalam pembelajaran itu seperti apa? Oh iya, iya. Begini Bu Sasa, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sasa yang sudah membantu gitu ya, membantu anak saya dalam apa namanya, mengikuti atau belajar lah ya, belajar di rumah gitu ya. Karena apa sih, kalau ada semenjak ada Ibu, saya jadi sangat semangat Ibu, tambah bertemu dengan teman baru gitu ya, meskipun tidak banyak, tapi meskipun beberapa orang, tapi itu sangat berpengaruh terhadap apa sih namanya, semangat anak gitu. Saya sangat berterima kasih sekali, dan bukan mengurangi sih, emang mengurangi beban. Kalau beban sih Mungkin itu kewajiban ya, ya. kewajiban saya sih, tapi sangat apa sih, saya sangat membantu gitu ya, sangat membantu sekali gitu. Terima kasih untuk Bu Sasa. Ya, sama-sama. Mungkin untuk wawancara kali ini mungkin saya juga terima kasih sudah diberikan ruang untuk melakukan KKN ini. Semoga untuk kedepannya mungkin pembelajaran bisa lebih baik lagi. Kemudian ada luring lagi mungkin ya. Nah, untuk wawancara kali ini mungkin dicukupkan saja. Terima kasih atas waktunya Bu Nuri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa KKN dari KIP Siliwangi. Nama saya Sasa Anissa. Nah, Ibu, sebelumnya saya ingin mewawancarai terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Menurut Ibu, gimana sih pembelajaran di masa pandemi ini? Oh iya, Waalaikumsalam ya Bu Sasa. Saya orang tua murid dari salah satu PAUD ya yang ada di Kecamatan Soreang. Nama saya Ibu Esna. Kebetulan saya mempunyai anak yang di TKB ya. Pembelajaran online saat ini ya mau gimana ya, mau tidak mau harus kita sebagai orang tua harus ikut mendampingi anak, soalnya kan kita tidak sendiri, sekolah kita tidak sendiri, ini kan serentak seluruh Indonesia. Terus kan kita juga tidak mau kalau dipaksakan sekolah, mungkin nanti banyak juga kan apa sih resikonya ya kepada penularan virus terhadap anak gitu ya. Jadi mungkin sekolah juga banyak pertimbangan, mungkin apa sih banyak pertimbangan untuk masih dilaksanakan pembelajaran daring gitu. Oh gitu ya Bu. Kemudian kendala apa sih yang Ibu beserta anak rasakan di masa pandemi ini?
dimana tidak tidak kita pungkiri gitu ya, Iya. banyak orang tua itu yang memang kurang bisa dalam teknologi. Nah, dalam hal ini menurut Ibu, pembelajaran daring itu efektif tidak sih untuk anak? Pembelajaran daring, kalau menurut anak TK, menurut saya itu kurang efektif ya, karena kan kalau TK itu lebih banyak kegiatan gitu dibanding kognitifnya. Misalnya kan guru harus bersentuhan langsung dengan anak gitu ya, bermain. Jadi kan kalau di rumah mungkin bermainnya hanya dengan ibunya, sedangkan kalau secara langsung mungkin kan langsung sama gurunya, sama teman-temannya, terus kan bisa bersosialisasi ya kalau anak TK itu. Jadi kan kalau di rumah ya kita hanya sama orang tuanya saja gitu. Kalau mungkin kurangnya sosialisasi, jadi kurang gitu kalau belajar online itu gitu. Tapi kalau kreativitasnya mungkin di rumah lebih kadang-kadang lebih berkreasi lagi kan. Kadang-kadang kalau di sekolah Terbatas. terbatas. Kalau di rumah lebih berkreasi lagi, cuman ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, lalu biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh anak gitu di masa pandemi ini, di mana anak teh selalu saja di rumah. Nah, biasanya apa yang anak keluhkan ke orang tua gitu? Oh, anak yang keluhkan, ibu kapan sekolah, nah gitu kan. Anak tadinya udah excited gitu aja mau ke sekolah, mau bermain, lihat permainan luar gitu. Sekarang kan jadi nggak bisa. Kan kalau mungkin beda ya di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah kan untuk anak pakai seragam saja jadi sudah jadi anak sekolah. Iya. Kalau mungkin di rumah kayak yang disuruh ibunya gitu, padahal kan yang disuruh yang kegiatannya dari gurunya. Cuma kan mungkin lingkungannya, suasananya berbeda, nggak pakai seragam juga, jadi asa gimana gitu ya, mungkin kata anak teh merasa kurang 100% sekolahnya gitu. Oh iya ya. Nah, Ibu, solusi dari Ibu sebagai orang tua gitu ya untuk pembelajaran daring ini inginnya seperti apa? Mungkin banyak dari pihak guru-guru yang kurang maksimal mungkin ya, atau Ibu ingin seperti apa sih pembelajaran daring itu kalau bisa dimaksimalkan, atau ada inovasi dari Ibu gitu? Oh iya, tapi alhamdulillah ya sekarang di sekolah juga ibu-ibu juga kan sudah terbiasa ya dengan pembelajaran daring. Guru-gurunya juga mungkin sekarang lebih inovatif, kreatif lagi membuat video. Jadi meskipun di rumah tetap gitu ada suara ibu gurunya gitu ya, membuat video-video animasi gitu. Cuman ya yang kurangnya itu tidak bisa langsung. Kalau mungkin kalau Zoom, kalau di sini kayaknya masih kurang efektif ya, karena mungkin keterbatasan orang tua juga ya dalam mengaplikasikannya ya. Terus kan kuota juga mungkin ya. Iya, kuota juga kan kalau Zoom itu lumayan gitu. Cuman ya mungkin buat guru-gurunya lebih inovatif dan kreatif lagi gitu, membuat konten-konten yang belajar yang menyenangkan untuk anak gitu. Oh gitu. Bu, terima kasih ya sebelumnya. Mungkin wawancaranya kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita berdoa semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih baik meskipun mungkin masih dalam suasana daring. Terima kasih Bu Esna untuk wawancaranya.